Namo Buddhaya. Izin bertanya Bante, bagaimana pandangan agama Buddha tentang angka 4 dan 13 yang berkenaan dengan tidak disukai, yang berkenaan tidak disukai dalam masyarakat kita pada umumnya? Terima kasih. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, memang di dalam masyarakat ada kepercayaan yang sudah turun-temurun. Kalau ditanya bagaimana berkenaan dengan angka 4 dan angka 13, sesungguhnya angka adalah bahasa yang digunakan untuk membantu seseorang di dalam berhitung. Ketika seseorang berhitung perlu bahasa. Untuk menjumlah tentu kita butuh angka. Angka ini adalah bahasa kesepakatan sesuai dengan di mana kita berada. Jadi di sini ya sesungguhnya ini kembali kepada budaya dalam masyarakat tersebut. Kalau kita tilik di dalam ajaran Buddha tentu ya kita tidak mengkait-kaitkan dengan angka yang buruk atau angka yang beruntung. Karena keberuntungan itu bukan terletak pada angka, tetapi keberuntungan itu terletak pada apa yang kita lakukan. Makanya ya kalau bapak dan ibu ya ada kan di dalam Manggala Sutta. Ya, kalau kita membaca di dalam Manggala Sutta di buku Parita Suci halaman 79, Manggala Sutta, ya di sana juga dikatakan ya tidak ada kan bahwasanya beruntung atau tidak beruntung itu karena angka, kan tidak ada. Jadi di sini berkenaan dengan angka kembali kepada sistem kepercayaan di masyarakat. Tapi sesungguhnya di dalam agama Buddha, tentu yang disebut angka beruntung adalah ya tindakan-tindakan yang kita lakukan yang baik, itulah keberuntungan. Tidak bergaul dengan orang-orang bodoh, bergaul kepada orang yang bijaksana, menghormat yang patut dihormat, tinggal di tempat yang sesuai, memiliki timbunan kebajikan di masa lampau, menuntun diri ke arah yang benar. Ini adalah keberkahan. Di dalam Manggala Sutta sampai ada 38 jenis macam keberkahan. Jadi sebagai umat Buddha ya jangan mudah untuk mengkait-kaitkan. Karena sebetulnya yang membuat kita beruntung ataupun yang membuat kita tidak beruntung adalah perbuatan kita. Jika kita berbicara perbuatan meliputi 3 aspek. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan secara tindakan jasmani ini. Ya, jadi nanti di masyarakat memang ada anggapan seperti itu, berkenaan dengan nomor-nomor tertentu atau angka-angka tertentu, tetapi di sini sebagai umat Buddha tentu yang menjadi pegangan adalah perbuatan. Ya, karena apa yang ditanam itulah yang akan dipetik. Jika kita berkeyakinan kuat pada Dhamma, maka kita mengkaitkan pada apa yang kita lakukan. Begitu ya. Namo Buddhaya Bante. Bante, jika kita sadar dengan apa yang kita kerjakan, apakah kesedihan masih bisa timbul? Mohon penjelasannya, Anumodana. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian,
Kesedihan itu muncul ketika seseorang bisa teringat atau mengingat pada kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Jadi kesedihan itu bisa muncul kalau seseorang bisa teringat atau mengingat sesuatu yang tidak menyenangkan. Meskipun seseorang melakukan apapun dengan kesadaran, tetapi di sela-sela aktivitas yang dia lakukan, andai kata dia memunculkan pikiran yang tidak baik, seperti perasaan tidak senang, seperti perasaan kecewa, itu bisa menimbulkan munculnya kesedihan. Lantas bagaimana supaya kita tidak sedih? Ya tentu kita bisa memperhatikan pada apa yang kita lakukan saat ini. Isilah hal-hal yang baik dan belajar untuk melepaskan sesuatu yang telah berlalu. Memang masa lalu adalah bagian dari kehidupan kita, tetapi masa lalu bukan satu-satunya di dalam kehidupan kita. Ingatlah, masa lalu memang bagian dari kehidupan kita, tetapi masa lalu bukan satu-satunya di dalam kehidupan kita. Kita masih punya masa sekarang dan juga masih punya masa depan. Tetapi yang terpenting adalah apa yang baik saat ini kita lakukan. Andai kata muncul pikiran yang tidak baik, segeralah isilah pikirannya yang baik. Andai kata muncul penyesalan, arahkan perhatiannya dengan menyadari semua ini telah berlalu. Dan ini pun juga tidak kekal. Munculkanlah kebijaksanaan pada apa yang saat itu mungkin sedang terjadi. Ya, jadi nanti selain Anda menyadari apa yang Anda lakukan, Anda juga merenungkan berkenaan dengan kebijaksanaan. Sesuatu yang telah berlalu memang bagian dari hidup saya, tapi sesuatu yang telah berlalu ini bukan satu-satunya di dalam kehidupan saya. Kehidupan memang penuh dengan ketidakkekalan. Makanya, apa yang kita miliki pun juga berubah. Efek dari perubahan, akibat dari perubahan, salah satunya adalah kesedihan. Ini adalah konsekuensi logis yang dihadapi oleh seseorang yang terkena perubahan. Setiap orang di sini, bagi yang belum siap menerima perubahan, maka masih muncul kesedihan. Berbeda dengan orang-orang suci, seperti para arahat. Seorang arahat tidak mungkin muncul kesedihan. Batinnya tanpa noda dan penuh damai. Kenapa bisa penuh damai, tanpa noda, tanpa kesedihan? Karena beliau-beliau ini, para Arya, telah melihat sebagaimana adanya. Telah melihat bahwasanya kehidupan memang mengalami ketidakkekalan. Mungkin secara teori kita mengerti ya Bapak Ibu ya. Oh iya Bante, memang semuanya tidak kekal. Tetapi apa yang kita bahas, apa yang kita sampaikan ini belum sampai di tataran penembusan. Baru di dalam tataran pengetahuan yang berasal dari pendengaran. Atau pengetahuan yang muncul baru dari ranah, yakni pembelajaran. Belum sampai pada level yakni penembusan. Makanya orang yang telah menembus hakikat, dia bisa melihat sebagaimana adanya. Kalau dia mengerti dan paham sebagaimana adanya, maka tidak akan lagi mengalami kesedihan. Batinnya akan penuh damai. Kenapa? Karena sudah paham. Kenapa bersedih? Semuanya akan seperti itu. Seperti orang yang mengatakan begini,
Ketika matahari di sore hari tenggelam, kenapa harus bersedih? Karena besok pagi juga matahari akan muncul. Kemudian sore hari matahari tenggelam lagi. Tidak perlu bersedih. Kenapa? Karena mengerti segalanya akan mengalami perubahan. Jadi nanti di sini kalau Bapak Ibu muncul kesedihan, arahkan perbuatannya pada hal-hal yang baik. Kemudian juga senantiasa sertailah di dalam kebiasaan harian Anda dengan kebijaksanaan. Masa lalu memang bagian dari kehidupan saya, tapi masa lalu bukan satu-satunya dalam hidup saya. Di dalam kehidupan ini, semuanya tercengkram pada ketidakkekalan. Tidak ada yang kekal dalam kehidupan ini. Semua akan terus mengalami perubahan. Yang muncul akan berlalu dan akan tenggelam. Ini adalah fenomena kehidupan. Jadi berkenaan dengan pertanyaan ini, ya kalau muncul kesedihan ya munculkanlah kebijaksanaan di dalam kehidupan Anda. Supaya Anda punya kekuatan ketegaran menghadapi apa yang Anda rasakan. Begitu ya. Namo Buddhaya Bante mau tanya, apakah menjual sarang burung walet merupakan penghidupan yang benar? Sebab kata orang itu merampas tempat tinggal makhluk lain. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, ya kita perlu menganalisis lebih dalam berkenaan dengan pertanyaan ini. Kalau hanya sebagai penjual, artinya ya menjual. Ya, menjual itu ya menyalurkan barang yang ada di pasaran. Namanya menjual. Jadi menyalurkan barang yang ada di pasaran. Misalnya kan sekarang sudah ada nih burung walet yang sudah, sarang walet yang sudah kalengan, ya Anda jual ya tidak jadi pelanggaran. Yang jadi permasalahan itu adalah ketika seseorang ya mengambil dengan cara yang tidak tepat. Contohnya apa? Ya mungkin ya kita sama-sama tahu ya, saya juga tahunya dari cerita umat juga, ya. Karena kebutuhan, ya mestinya ya tunggu sampai anak burung itu bisa terbang, sampai telur burung itu juga menetas. Nanti kalau sudah tidak ditempati ya bisa diambil sarangnya. Tapi di masyarakat ya kita tahu karena kebutuhan, ya mau tidak mau kadang-kadang ada yang mengambil tanpa memperhatikan keberadaan dari si makhluk itu sendiri. Maka di sini kalau kita perhatikan, ya kalau hanya menjual, ya menjual saja sih sebetulnya ya bukan persoalan. Ya samalah barang-barang yang ada di pasaran itu kan ada juga kan. Jadi seperti ikan, ayam yang sudah dipotong, ya kemudian Anda jual, ya tidak jadi persoalan. Kenapa? Ya karena Anda tidak ada di situ yakni ya pembunuhan makhluk hidup. Yang jadi masalah itu ya waktu mengambilnya itu loh. Waktu mengambilnya. Ya karena kadang-kadang kan kita tidak bisa menyalahkan ya. Kadang-kadang ya karena kebutuhan. Kadang-kadang ya namanya orang ya kita tidak bisa berkomentar. Itu adalah ya pilihan masing-masing. Tetapi ya sebagai umat Buddha, kalau mungkin ada hal yang lain yang bisa dikerjakan, ya kerjakan yang lain. Tapi kalau seandainya, wah Bante, bisanya sampai di situ, ya Anda harus paham juga konsekuensinya. Ya, paham juga sebagai konsekuensinya. Ya, jadi di sini ya Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, ya berkenaan dengan menjual sarang ya menurut pendapat pribadi saya
Ya, menurut pendapat pribadi saya, ya tidak disebut sebagai pelanggaran. Ya, kalau hanya menjual yang sudah ada di pasaran, ya sekali lagi menjual yang ada di pasaran. Ya, seperti ya contoh-contoh yang lain, meskipun di situ ada unsur pembunuhan, seperti ya mungkin menjual daging yang sudah kalengan, ini berbeda, ya berbeda dengan yang langsung pesan kepada yakni pemasoknya. Makanya tadi saya katakan ini harus dianalisis dengan benar-benar, tidak bisa disimpulkan, ya, mesti dilihat kondisi dan keadaan. Karena kata menjual ini pun juga harus melihat kondisinya. Seperti pedagang daging, kalau dia hanya distributor yang nomor sekian, bukan yang pertama yang memesan, ya tentu tidak ada unsur pelanggaran. Karena apa? Menjual yang sudah disisa dari apa yang sudah orang lakukan. Ya seperti ya kalau Anda mungkin ya akan ada daging olahan seperti sosis, itu kan sudah olahan, daging kaleng itu kan sudah olahan, ya tidak langsung pesan kemudian ya menyebabkan yakni ya terjadinya pembunuhan makhluk hidup. Makanya di sini Bante berpesan analisis dulu. Ya, analisis dulu. Kira-kira berkaitan enggak dengan pelanggaran sila langsung? Karena diurut-urut ya semuanya pelanggaran sila kalau diurut-urut. Tapi yang langsung, ya kalau kita jadi apapun ya pasti ada kaitannya di situ. Tetapi ya sekali lagi mungkin ini agak membingungkan ya. Ya Anda mesti analisis dulu. Analisis dulu. Ya, analisis dulu, Anda perhatikan. Kalau Anda mau membuka usaha itu, Anda perhatikan dulu kira-kira ada enggak yang tidak langsung, ya. Kalau berbicara tadi peternakan ya langsung ke peternakannya. Kalau Anda walet apakah langsung kepada yang punya sarangnya, ya. Kalau hanya ya distributor kesekian-sekian, saya pikir ya enggak jadi persoalan, ya. Tapi kalau langsung ya bisa karena permintaan Anda, bisa mengkondisikan, bisa juga. Tapi kalau yang sudah yang sekian kali, ya mungkin tidak ada pelanggaran. Ya, itu tidak ada bedanya dengan ya menjual sarang burung walet yang sudah di dalam kemasan itu, yang sudah dibersihkan, yang sudah diolah. Ya, begitu ya. Malam Bante, Namo Buddhaya. Izin bertanya, apakah dengan merenungkan sebab-sebab dari kesedihan karena kehilangan orang yang dicintai bisa secara bertahap dari merenungkan keburukan orang itu, kemudian tahap-tahap selanjutnya misalnya nanti akan bertemu kembali di alam lain dan seterusnya untuk bisa mengurangi kesedihan tersebut. Terima kasih. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, berkenaan dengan mengurangi kesedihan, kita harus ingat ya, setiap orang memiliki karmanya masing-masing. Ini yang harus dipegang oleh umat Buddha. Jadi kalau ada kesedihan seperti berpisah dengan orang yang dicintai, tentu sebagai umat Buddha supaya batinnya senantiasa tenang, tentu di sini merenungkan tentang karma ini sangat baik sekali. Seperti tadi, ya kita merenungkan semua makhluk mewarisi karmanya sendiri. Ya, semua makhluk mewarisi karmanya sendiri, berkerabat dengan perbuatannya sendiri, bergantung dengan perbuatan mereka sendiri. Ya, jadi makhluk-makhluk termasuk juga seseorang yang kita cintai ini juga punya karma masing-masing. Ya, mungkin di sini karma buruknya sedang berbuah, sehingga ya jatah kehidupannya ya cukup sampai di situ, enggak bisa panjang lagi. Kenapa? Ya enggak bisa dibicarakan karena ini sudah memang ya
Kekuatan karma yang menunjang kehidupan ya cuma sampai di situ. Jadi setiap orang ini termasuk saya pun juga mewarisi karma saya sendiri. Termasuk juga Bapak Ibu sendiri. Juga punya karma masing-masing. Sehingga apa? Kalau seandainya terjadi perpisahan, tidak ada yang disalahkan. Kalaupun ada perpisahan, tidak ada kesedihan. Kenapa? Karena tidak lepas dari setiap orang punya karma masing-masing. Mungkin kita berharap agar selalu bersama, tetapi kekuatan karma orang ini beda-beda. Ada yang seseorang sampai tua, ada yang seseorang sampai dewasa, ada seseorang baru anak-anak, bahkan baru bayi, bisa terjadi. Kenapa? Karena setiap makhluk ditompang oleh kekuatan karma masing-masing. Jadi supaya tidak sedih, renungkanlah. Ya, di dalam Brahma Wihara ini, ya Anda kalau di buku Parita Suci ini, bagian dari Brahma Wihara ada di dalam halaman ya halaman 39 ya. Ya, bagian UPK. Kama sata, kama saka, kama dayada, kama yoni, kama bandu, kama pati sarana, yang kamangkari santi, kalyanang wa papakang wa, tasadayada bawi santi. Apa artinya? Semua makhluk adalah pemilik perbuatan mereka sendiri, terwarisi oleh perbuatan mereka sendiri, lahir dari perbuatan mereka sendiri, berkerabat dengan perbuatan mereka sendiri, bergantung pada perbuatan mereka sendiri. Perbuatan apapun yang akan mereka lakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan mereka warisi. Jadi di sini kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Kita juga tidak patut, semestinya kita tidak perlu merasa kehilangan. Kenapa? Ya karena setiap orang punya karma masing-masing. Bukan karena kesalahan kita, tetapi juga setiap orang punya karma masing-masing. Inilah renungan supaya batin kita jadi seimbang, supaya batin kita punya ketenangan. Dengan merenungkan setiap makhluk mewarisi karmanya masing-masing. Mungkin sekarang kalau kita bisa bantu, ya itu adalah perbuatan baik untuk kita. Kalau sekarang kita merawat, itu juga perbuatan baik untuk kita. Tetapi kekuatan karma yang seseorang miliki ini tidak bisa dikontrol oleh kita. Ya, jadi nanti ya renungkanlah. Ya setiap orang, setiap makhluk ya punya karma masing-masing. Tidak perlu Anda melihat keburukan-keburukan dia, tidak perlu. Ya, tidak perlu. Nanti malah ya tidak baik juga memunculkan pikiran yang tidak baik. Yang lebih baik adalah memahami setiap orang, setiap makhluk, apakah orang tua, apakah mertua, apakah tetangga, bahkan anak atau pasangan hidup sendiri pun ini juga punya karma masing-masing. Makanya ya sebagai umat Buddha ya punya keyakinan ya pada hukum karma. Pada hukum karma. Ya setiap orang mewarisi karmanya masing-masing. Jadi kita tidak perlu bersedih. Kalaupun bersedih ya tidak usah berlalu. Karena kita juga tidak kuasa atas kehidupan orang lain. Kalau bisa ya kita hanya bisa membantu. Selebihnya ya bergantung dari kekuatan karma. Kekuatan karmanya. Ya. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Izin bertanya, maaf Bante, masalah meditasi. Saya masih bingung dengan memperhatikan keluar masuk nafas sambil memperhatikan anicca. Setiap kali selesai memperhatikan anicca, untuk kembali ke keluar nafas agak sulit untuk konsentrasi. Jadi sering mengembara dan bisa lupa bagaimana untuk fokus dan butuh berhari-hari usaha untuk dapat fokus kembali.
biasanya suka banget meditasi di pagi hari, termasuk ternyata nggak fokus juga. Terus heran, kok nggak fokus ya? Jadi beberapa hari ini tidak memperhatikan anicca lagi. Apa mungkin sati masih kurang? Belum saatnya. Dan juga apakah ada level konsentrasi pada napas? Apa saja itu Bante? Hingga sekarang masih belum bisa membedakan nafas panjang dan nafas pendek. Mohon untuk bimbingan dan teknik-tekniknya. Terima kasih. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, terkhusus yang bertanya berkenaan praktek meditasi. Jika Anda mengalami kesulitan, Anda bisa kembali kepada apa yang sudah Anda biasakan dulu. Ya, jadi jangan terburu-buru, jangan banyak keinginan. Yang terpenting adalah persiapan. Anda tegakkan punggung Anda ya. Anda tegakkan tulang punggung Anda letakkan tangan di pangkuan Anda. Kemudian pejamkanlah mata Anda. Ketika matanya dipejamkan, rilekskanlah tubuhnya. Kalau Anda bisa memperhatikan tubuh ini dengan baik, karena di antara seseorang yang belum siap batinnya itu terburu-buru, baru pejamkan mata terburu-buru memperhatikan nafas. Janganlah terburu-buru. Anda perhatikan postur duduk Anda, sudah nyaman atau belum? Karena sewaktu Anda memperhatikan tubuh jasmani Anda bisa mengetahui bagaimana keadaan pikiran Anda. Karena di antara orang-orang yang belum terlatih, saat memejamkan mata, ada saja yang diingat. Ingat ini, ingat itu. Bagaimana supaya pikiran tidak kesana kemari? Perhatikan dulu tubuh jasmaninya. Apakah memperhatikan kepala, leher, bahu, lengan, punggung, hingga kakinya? Atau merasakan kakinya yang menyentuh alas duduk? Diam saja, perhatikan dulu tubuh jasmani Anda. Diam saja dulu. Ya, diam saja. Perhatikan tubuh jasmani Anda. Diam dulu. Sewaktu Anda memperhatikan tubuh jasmani Anda, masih ada tidak kemungkinan pikiran untuk mencari objek keluar? Kalau pikiran Anda masih punya kecenderungan untuk ingat ini, mikir itu, jangan terburu-buru memperhatikan nafas. Perhatikan dulu kembali tubuh jasmani Anda. Karena tubuh jasmani ini sangatlah kasar dan bisa ditangkap oleh kesadaran kita. Kesadaran kita bisa mengetahui keberadaan tubuh jasmani kita dengan baik, tanpa kesulitan. Karena tubuh jasmani yang kita miliki ini sifatnya kasar. Anda perhatikan dulu. Jangan terburu-buru. Ya, diingat loh ya, jangan terburu-buru. Loh Bante, nanti kalau saya tidak memperhatikan nafas, nanti kan saya ketinggalan. Nanti kan waktunya habis hanya memperhatikan tubuh. Nah ini dia. Ya, seringkali di masyarakat ada pengertian begitu. Kalau Anda terburu-buru memperhatikan nafas, sedangkan badan Anda belum siap, kesadaran Anda belum siap, Anda jadi jengkel. Anda jadi jengkel. Daripada Anda berlatih dengan kejengkelan, lebih baik Anda persiapkan dengan ketenangan, jangan buru-buru. Sewaktu matanya dipejamkan, perhatikan tubuh jasmaninya. Rileks dulu, dirasakan. Sampai benar-benar Anda bisa menyadari tubuh Anda tanpa ada gangguan pikiran ngajak inilah, ingat ini, ingat itu, tunggu dulu. Ya seperti tadi saya sampaikan, ada di masyarakat punya pemahaman, Bante kan saya mau latihan napas masuk, napas keluar. Iya, memang mau latihan memperhatikan napas masuk, napas keluar. Tapi kalau jasmani Anda saja belum Anda rilekskan, jasmani Anda saja belum nyaman, nanti Anda memperhatikan napas masuk, napas keluar tuh hanya sebentar. Sisanya ya bisa macam-macam. Ya nanti Anda bisa praktekkan sendiri. Ya, jadi nanti sebelum meditasi,
Anda perhatikan postur duduk Anda, rasakan dulu kenyamanan jasmani Anda. Sampai benar-benar pikiran Anda tidak lagi ingat ini, ingat itu, hanya menyadari saat ini saya duduk di sini. Karena ketika jasmani Anda di sini, kesadaran Anda juga di sini, maka ketenangan akan muncul di sini dan saat ini. Nah, di saat jasmani Anda nyaman, pikiran Anda juga mulai tenang. Nanti dengan sendirinya, kalau Anda mengarahkan kepada nafas, nanti Anda bisa merasakan dengan sendirinya keberadaan napas yang masuk dan keluar. Napas yang lembut, napas yang halus bisa Anda rasakan. Ya, jadi di sini letak hal yang perlu Anda perhatikan. Ya, Anda jangan buru-buru ya. Jadi sebisa mungkin ya jangan buru-buru. Ya, persiapkan benar-benar jasmani Anda. Ya, benar-benar nyamannya menurut Anda apa? Kalau Anda kira-kira mau duduk, kira-kira postur duduk yang membuat Anda bisa duduk dalam waktu lama itu seperti apa misalnya? Itu juga penting untuk diperhatikan. Jadi misalnya Anda merasa bersila, sila ini ada variasinya. Ada yang setengah teratai, satu di atas, ada yang satu di bawah, ada yang satu di depan, satu di belakang, ada yang teratai. Kira-kira menurut Anda, posisi duduk Anda yang paling nyaman seperti apa? Ada juga seseorang yang nyaman pakai bantal untuk membantu supaya tegak. Ada juga orang yang tidak perlu bantal, sudah merasa nyaman. Ini kembali kepada subjektif masing-masing, tapi minimal Anda atur dulu postur duduk Anda. Rasakan kenyamanan tubuh jasmani Anda. Ya, setelah jasmani Anda nyaman, pikiran Anda tenang, nanti dengan sendirinya kok. Ketika Anda mau mengarahkan kepada nafas, nanti dengan sendirinya Anda bisa merasakan napas masuk dan napas keluar. Loh Bante, saya belum bisa loh memperhatikan panjang pendeknya nafas. Nggak apa-apa. Yang penting Anda sudah mulai mengenali dari sekarang keberadaan napas masuk dan napas keluar dulu. Ya, jadi itu bisa dikenali dulu keberadaan napas masuk dan napas keluar. Kalau sudah mampu menyadari napas masuk, napas keluar, Anda juga bisa menyadari bagaimana awal, keberlangsungan, dan terhentinya. Termasuk juga saat mengembuskan, tahu awalnya, tahu keberlangsungnya, tahu tenggelamnya, dan seterusnya bolak-balik begitu ya. Tapi minimal yang pertama tadi, Anda perhatikan dulu postur duduk Anda. Kira-kira yang bisa membuat Anda duduk nyaman dalam waktu yang lama, kira-kira postur seperti apa? Apakah bersila, bersilanya seperti apa? Ini juga perlu dipertimbangkan. Sewaktu memejamkan mata, masih enggak pikiran Anda punya kecenderungan untuk berpikir ini, berpikir itu? Oh Bante, pikiran saya masih memikirkan ini, memikirkan itu. Nah, kalau tahu pikirannya masih memikirkan ini dan itu, sekarang dulu perhatikan dulu kenyamanan jasmani Anda. Dari kepala hingga kaki, dari kaki hingga kepala diperiksa dulu. Sampai benar-benar diam. Hanya menyadari saat ini duduk di sini. Nah, setelah itu, ya Anda bisa mengarahkan perhatiannya pada napas masuk, napas keluar. Jangan banyak keinginan. Ya, semua butuh tahapan, semua juga butuh perlatihan. Saya yakin, kalau Anda menata postur duduk Anda dengan nyaman, kemudian menyadari, Anda juga menyadari saat ini duduk di sini, saya yakin ketenangan akan muncul di dalam diri Anda. Di saat jasmani Anda nyaman, pikiran Anda mulai tenang, kelembutan nafas Anda bisa mulai Anda rasakan. Napas alami lewat hidung bisa dirasakan. Kenapa saya menyampaikan untuk memperhatikan jasmani? Karena Bapak dan Ibu banyak aktivitas yang dikerjakan dan punya kemelekatan yang kuat pada jasmani.
Supaya jasmani ini juga mendukung latihan meditasi, maka jasmaninya juga perlu diperhatikan kenyamanannya. Ya, jadi Anda atur dulu kira-kira Anda bisa duduk dalam waktu yang lama. Kira-kira postur duduk seperti apa? Setelah pikiran Anda tenang, ya Anda bisa merasakan napas masuk, napas keluar. Nanti tinggal dilatih, tinggal dilatih, tinggal dilatih. Ya, nanti dengan keseringan Anda sudah berlatih, nanti Anda akan memahami berkenaan dengan perubahan, ya, anicca yang ada di sana. Oh Bante, sekarang saya belum mampu memperhatikan ketidakkekalan. Oh ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kalau di situ menjadi kesulitan Anda awali lagi dari tadi. Perhatikan postur duduk Anda. Anda rasakan kenyamanannya. Sebisa mungkin buatlah jasmani Anda dan batin Anda menjadi nyaman. Karena di antara bapak dan ibu ada saya dengar, Bante mau meditasi aja baru pejamkan mata ingat ini ingat itu. Ya supaya tidak terbawa oleh pikiran-pikiran, ya Bante menyarankan, ya ini perhatikan dulu kenyamanan jasmani Anda. Anda perhatikan kenyamanan jasmani Anda. Kalau jasmaninya nyaman, pikirannya tenang, karena tidak banyak keinginan ya, pikiran tenang ini karena tidak banyak keinginan. Karena apa? Karena pikirannya tadi diarahkan pada keberadaan saat ini saya sedang duduk di sini. Nah, di saat tidak ada keinginan-keinginan, saat itu nafas Anda nanti bisa Anda perhatikan. Napas masuk, napas keluar, bisa Anda perhatikan. Sampai situ dulu. Kalau Anda memang masih kesulitan untuk memperhatikan apakah panjang ataupun pendek, coba dulu perhatikan keberadaan napas masuk dan napas keluar Anda. Dipraktekkan ya, nanti dicoba dipraktekkan lagi, direview lagi, ditinjau lagi, di mana kesalahannya. Karena setiap orang ini ya perlu melihat ke dalam dirinya masing-masing. Kenapa ya kok banyak pemikiran? Kenapa kok bisa gelisah? Diperhatikan lagi dari awal. Mulai dari penataan, postur duduknya jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Ya. Malam Sukihoto. Jumpa lagi Bante. Beberapa hari yang lalu kan Bante bilang kalau Bodhisatta itu pernah menfitnah Paceka Buddha. Menfitnah itu tidak termasuk pelanggaran sila keempat-kah? Katanya kan Bodhisatta itu tidak pernah melanggar sila keempat. Atau peristiwa itu terjadi saat sang guru belum menjadi Bodhisatta. Gimana nih Bante? Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, ya berkenaan dengan sila keempat. Ya, sila keempat itu berbohong. Ya, sila keempat itu berbohong. Tetapi kalau Bapak dan Ibu membuka ya nanti Anda bisa temukan juga ya, ada istilah yakni 10 macam perbuatan buruk. Ya, Anda bisa cari ya, 10 macam perbuatan buruk. Kok larinya ke sini? Sebentar. Nah, di dalam 10 macam aku salah kamapata, ya, ada 10 macam
yakni perbuatan buruk, akusala kamapata, yakni 3 dilakukan oleh jasmani, 4 dilakukan oleh ucapan, 3 dilakukan oleh pikiran. Apa 3 yang dilakukan oleh jasmani? Perbuatan buruk itu panatipata, membunuh. 2. Musawada, mengambil barang yang tidak diberikan. 3. Yakni perbuatan asusila, kamesu micacara. Ini adalah perbuatan buruk melalui badan jasmani. Kemudian ada 4 macam. Ya, tadi 3 ya, sekarang 4. 4 macam perbuatan buruk lewat ucapan. Apa saja? Yakni musawada, berbohong atau berdusta, musawada. Ya, kemudian menfitnah, pisunawaca. Nih beda kan? Jadi menfitnah ini pisunawaca. Kemudian yang keenam parusawaca, yakni berbicara kasar. Ya, sama yang ketujuh yakni sumpah palapa, yakni omong kosong. Jadi tadi 3, ya 3 itu perbuatan buruk lewat jasmani, 4 perbuatan buruk lewat ucapan, berdusta, menfitnah, ya, kemudian berbicara kasar, dan juga omong kosong, ya, omong kosong. Jadi di sini Bapak dan Ibu ini adalah perbuatan buruk lewat ucapan. Ada 4. Sedangkan sisanya yang ketiga, ya, ada 3 lewat pikiran. Yakni ketamakan, abija, kemudian kedua yaitu biapada atau niat jahat, serta pandangan salah, micaditi. Jadi di sini Bapak dan Ibu tentu berkenaan dengan pertanyaan menfitnah ini bukan pelanggaran sila keempat, tetapi menfitnah adalah perbuatan buruk lewat ucapan. Ya, karena tadi sudah digolongkan. Musawada itu artinya berbohong atau berdusta. Sedangkan menfitnah itu adalah pisunawaca. Ya, jadi berkenaan dengan menfitnah, kok bisa dilakukan oleh bodhisatta? Ya bisa. Tetapi yang kapan hari saya sampaikan, ya bodhisatta itu tidak pernah menyesali apa yang pernah dilakukan. Ya, kalau bodhisatta itu ya masih bisa melakukan pelanggaran sila, tetapi bodhisatta tidak pernah menyesali perbuatan baik yang dilakukan. Yang kemarin saya katakan yang tidak mungkin berbohong adalah Sotapanna, bukan bodhisatta. Sotapanna. Sotapanna itu tidak pernah menyembunyikan perbuatan buruknya. Jadi tidak pernah berbohong. Bodhisatta ya masih bisa berbohong. Makanya bisa menfitnah juga. Ya, makanya untuk meluruskan yang perlu Bapak Ibu ketahui kemarin berkenaan dengan lantas yang kemarin yang tidak berbohong apa Bante? Orang yang mencapai Sotapanna. Ya, orang yang mencapai Sotapanna tidak mungkin menyembunyikan perbuatan buruknya. Saya juga menyampaikan tadi, musawada itu beda dengan menfitnah. Menfitnah itu pisunawaca. Ya, jadi bukan masuk ke pelanggaran sila keempat, ya, tetapi perbuatan buruk. Ya, namanya pisunawaca. Kalau berbohong namanya musawada. Kalau menfitnah itu pisunawaca. Ya, untuk 5 latihan kemoralan itu, ya yang disebutkan bukan pisunawaca, tapi musawadanya. Mengerti ya? Jadi di sini apa yang dilakukan bodhisatta adalah bodhisatta tidak pernah menyesali apa yang beliau lakukan. Contoh, kalau sudah berdana, tidak mungkin muncul penyesalan. Kenapa? Karena seorang bodhisatta menyempurnakan dana. Ya, menyempurnakan dana. Kok masih bisa ya Bante?
Ya, kok masih bisa melanggar sila ya Pak? Namanya juga bodhisatta. Bodhisatta. Ya, masih bisa, masih bisa. Bahkan di dalam kisah yang lain, ya bodhisatta juga ketika bertemu dengan di zaman kalau tidak salah ingat nanti kalau tidak salah ingat ya, ya ketika beliau menjadi seorang Brahmana yang bernama Brahmana Gatikara, ya kalau tidak salah ingat ya, di masa itu adalah zamannya Buddha Kasapa, ya beliau bukannya memberi hormat malah mencela. Ya ada salah satu kisah itu. Ya kalau tidak salah ingat sewaktu itu lahir menjadi seorang Brahmana. Ya Brahmana. Ketika di zaman Buddha Kasapa itu ya beliau ya bukan respect tapi malah kurang respect ya. Ya. Jadi di situ ada tindakan-tindakan yang masih bisa dilakukan oleh bodhisatta. Ya namanya bodhisatta adalah orang yang baru berusaha untuk menyempurnakan parami. Masih orang yang berlatih untuk menyempurnakan parami. Jadi bukan makhluk suci dalam pengertian di sini, baru orang yang bercita-cita menjadi sama Sang Buddha. Ya, karena kalau kategori makhluk suci itu kalau di dalam pengertian yang kita miliki, yakni ya 4 ini, Sotapati, Sakadagami, Anagami, dan Arahat. Ini makhluk suci. Ya, ya kalau dibagi menjadi 8, Sotapati, Maga, dan Pala, Sakadagami, Maga, dan Pala, Anagami, Maga, dan Pala, Arahata, Maga, dan Pala. Ini disebut sebagai makhluk suci. Ya, karena di masyarakat ya enggak tahu ya latar belakangnya apa, ya ada pernyataan ya bodhisatta adalah makhluk suci. Tapi kalau kita mengacu kepada sutta ya belum, karena disebut suci itu ya tingkat kesucian itu. Ya, tingkat kesucian itu. Begitu. Jadi sehubungan dengan bodhisatta ya masih bisa berbicara yang tidak benar. Termasuk juga masih bisa menfitnah. Ya, masih bisa. Ya, kemudian yang tidak mungkin berbohong itu adalah Sotapanna. Sotapanna tidak mungkin berbohong. Itu ada di dalam Ratana Sutta. Tidak ada kejahatan atau tidak ada keburukan yang disembunyikan oleh ia yang telah melihat sang jalan. Ini adalah mengacu kepada pencapaian Sotapati atau Sotapanna. Begitu ya. Bante mau tanya, apa buah yang diperoleh dari sedikit demi sedikit lihat tilakana dalam kehidupan sehari-hari? Bapak dan Ibu, ya kalau kita perhatikan ya, kalau kita sering memperhatikan tentang anicca, dukkha, anatta, ya tentu setahap demi setahap Anda punya pemakluman. Kalau ada hal yang berubah, timbul kesadaran di sana. Ini pun tidak kekal. Kenapa tidak kekal? Karena tidak memberikan kepuasan. Sesuatu yang berubah tidak memberikan kepuasan, maka tidak bisa disebut sebagai ini aku, ini milikku, ini diriku. Jadi nanti secara perlahan-lahan akan muncul penyadaran akan kebenaran yang Anda lihat tanpa disertai kemelekatan. Ini manfaatnya. Manfaatnya. Jasmani berubah, maka kemelekatan pada jasmani ini juga akan berkurang. Memperhatikan apa yang berubah ini adalah kewajaran. Mungkin di rumah punya cat temboknya mungkin luntur, kemudian dipahami. Segalanya tidak kekal. Kemudian mungkin punya barang sesuatu rusak, pahami dulu. Ini juga tidak kekal. Melihat ketidakkekalan itu, maka tidak akan menimbulkan banyak kesedihan. Tidak akan menimbulkan banyak ratapan tangis. Kenapa? Karena sudah mulai belajar sedikit demi sedikit. Karena adalah kewajaran. Apa yang kumiliki, termasuk diri ini yang kita katakan milikku sekalipun, ini pun juga tidak kekal.
Ya, jadi apa manfaat sedikit demi sedikit tentu kita akan menjadi orang yang penuh kesadaran. Yang dimaksud kesadaran itu bukan semata-mata sadar saat ini sedang apa saja, tapi mengerti saat ini perubahan sedang terjadi. Saat ini ketidakkekalan juga telah berlangsung. Ketika muncul pemahaman seperti itu, orang akan menjadi orang yang bijaksana, mampu menyadari dan melihat sebagaimana adanya. Begitu ya. Selamat malam, Wandami Bante. Saya mau tanya, bagaimana mengendalikan pikiran, tetap tenang, kadang sendiri sakit atau dengar kabar, saudara atau orang tua sakit, pikirannya kemana-mana, ketakutan Anumodana Bante. Ya, ini sama ya, sama dengan tadi, berkenaan dengan renungkanlah. Setiap orang mewarisi karmanya masing-masing. Kalau kita bisa membantu, kita berbuat baik. Kalau seandainya kita sudah membantu, tapi tidak ada perubahan bagaimana Bante? Ya kita harus menenangkan pikiran kita, merenungkan bahwasanya setiap orang memiliki karma masing-masing. Ini tujuannya adalah untuk membuat batin kita UPK, tenang seimbang. Setiap orang mewarisi karmanya masing-masing. Tetapi di sini Bante juga menyampaikan, selama Anda bisa membantu, bantulah. Selama Anda bisa merawat, rawatlah. Tapi kalau seandainya tidak bisa dibantu, tidak bisa dirawat, ya Anda hanya bisa menyadari setiap orang punya karma masing-masing. Ya, jadi setiap orang punya karma masing-masing. Kenapa harus takut? Oh Bante, ini sakit. Ya, kalau Bapak dan Ibu renungkan, ya di dalam parita suci ini, kalau Anda di pagi hari ikut canting pagi, ya kalau Anda ikut canting pagi di pagi hari, itu ada renungan begini. Jarada momhi jarang anatito, biadida momhi biading anatito, maranada momhi maranang anatito, sabehi me piyehi manabehi nanabawo winabawo. Ini adalah renungan ke dalam diri. Aku wajar mengalami usia tua, aku takkan mampu menghindari usia tua. Aku wajar menyandang penyakit, aku takkan mampu menghindari penyakit. Aku wajar mengalami kematian, aku takkan mampu menghindari kematian. Segala milikku yang kucintai dan kusenangi, wajar berubah, wajar terpisah dariku. Nah, kemudian ya diikuti dengan renungan, aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, dan seterusnya. Jadi tujuan dari perenungan ini adalah supaya kita bisa menyadari inilah dalam kehidupan yang akan kita jumpai. Bukan hanya orang-orang yang kita cintai, bukan hanya orang-orang yang kita kenal, bahkan diri sendiri pun juga akan tua. Diri sendiri pun juga akan sakit. Bahkan diri sendiri pun juga akan mengalami kematian. Segala milikku yang kucintai, kusenangi, akan berubah, akan terpisah. Diri sendiri pun kita tidak ada kuasa, apalagi orang lain. Kita tidak bisa berkuasa atas diri sendiri, bagaimana kita bisa berkuasa dengan orang lain? Sebabnya karena ketidaktahuan kita. Bukankah itu baik, Bante? Kalau kita mengharapkan orang lain bahagia, tentu itu adalah pengembangan pikiran yang baik. Tetapi, kalau sampai hal itu membuat kita sedih, ini bukan hal yang baik lagi. Kalau sampai itu membuat kita jadi takut dan khawatir, ini menjadi tidak baik lagi, terkhusus untuk perkembangan batin kita. Makanya di dalam kita merenungkan Dhamma, kita membantu. Jadi kita menggunakan renungan Dhamma adalah untuk membantu kita supaya kita punya pemahaman
ketika berjumpa dengan hal-hal yang mungkin tidak sama dengan yang kita harapkan. Mungkin di antara Bapak Ibu mungkin agak sulit untuk menerima ini. Tetapi cepat atau lambat Anda harus mempersiapkan renungan ini. Aku wajar mengalami usia tua. Aku takkan mampu menghindari usia tua. Aku wajar menyandang penyakit. Aku takkan mampu menghindari penyakit. Aku wajar mengalami kematian. Aku takkan mampu menghindari kematian. Kita saja tidak kuasa atas ini, apalagi yang di luar. Makanya renungan tentang karma ini sangat bagus sekali sebagai penguat. Ya, setiap orang mewarisi perbuatannya masing-masing. Kita yang punya keyakinan pada hukum karma, selama kita bisa bantu, bantulah. Selama kita bisa sokong, sokonglah. Selama kita bisa merawat, rawatlah. Membantu orang yang menderita adalah perbuatan baik. Tapi kalau kita melekat pada penderitaan orang lain, kita tidak bijaksana, tidak bijaksana. Ya, kita menjadi tidak bijaksana. Seolah-olah kita lupa pada hukum karma. Seolah-olah kita lupa pada hukum karma. Makanya Brahma Wihara itu dimulai dari meta, karuna, mudita, dan upeka. Kalau ada orang susah, muncullah meta, bantu. Kalau tidak bisa dibantu, bagaimana Bante? Ya upeka, tenang, tenang, tenang. Bagaimana supaya tenang? Ya, renungkan. Berkenaan dengan setiap orang mewarisi karmanya masing-masing. Begitu ya. Jadi nanti munculkan pemahaman terkhusus bagi Anda yang bertanya, ya direnungkan. Ya, kepada diri sendiri, aku wajar mengalami usia tua, aku wajar mengalami sakit, aku wajar mengalami kematian. Segala yang kumiliki, kucintai akan berubah, akan terpisah. Ini sebagai pengingat kepada diri sendiri. Ya, saya pun juga selalu mengingat akan hal ini. Ya, karena saya pun juga tidak bisa kuasa dengan yang di luar. Mungkin keluargaku, mungkin kerabatku, mungkin temanku. Bisa saja mengalami sakit. Bisa saja. Tapi saya selama bisa membantu tentu saya bantu. Tapi ketika saya tidak bisa membantu, tentu saya harus menyeimbangkan pikiran saya. Berkenaan dengan ya, inilah karma masing-masing yang harus ditanggung. Makanya ya tujuan kita mempelajari agama Buddha ini supaya kita tidak membuat karma-karma lagi. Kalau kita tidak membuat karma-karma lagi, maka kita tidak lahir kembali. Kalau kita tidak terlahir kembali, maka kita tidak akan mengalami usia tua, sakit, dan kematian. Ya, jadi sebisa mungkin ya kita praktek jalan yang benar, memunculkan pandangan yang benar, ya, tidak melekat, ya. Tujuannya apa? Ya tidak lain adalah untuk membantu perlahan-lahan supaya kita bisa mengakhiri samsara ini. Begitu ya. Malam Bante, izin tanya, kalau sembahyang cengbeng di kuburan, boleh bawa parita suci dan bacain parita di depan almarhum. Sutta yang dibaca apa saja dari awal sampai selesai. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, ya, kalau di rumah punya buku parita suci yang biru ini, Anda bisa membuka di bagian awal berkenaan dengan upacara dan penggunaan pata. Jadi nanti mungkin ada sedikit berbeda dengan halamannya ya. Jadi di halaman awal itu ya Anda bisa buka di halaman ya. Kalau Anda datang ya, ya bisa dibuka di halaman ya 17 ya, di parita suci halaman 17. Ini ada parita yang dibaca
Ya, ada beberapa parita yang dibaca. Ada peringatan, ya, ada peringatan yakni 3 hari, 7 hari, 49 hari, 100 hari, 1 tahun, 1000 hari dan tahunan. Ya, ini ada di sini. Ada di sini. Ada di halaman 16. Ya, jadi Anda bisa membaca di buku Parita Suci halaman 16. Ya, di sini ada berkenaan dengan apa yang perlu dibacakan. Ya, termasuk juga ada poin kalau hanya ziarah di makam. Kalau hanya ziarah di makam, yang dibaca hanya Namo Tassa 3 kali dan Idang Wo Nyati Nang Hotu 3 kali. Sudah, hanya itu. Kalau di makam lebih sedikit. Ya, hanya ya 2 ini kalau kita menurut panduan ini. Tapi kalau seandainya, oh saya datang ke makam untuk peringatan ini ya Bante, 3 hari, 7 hari, ya Anda bisa baca yang ini. Ya, bisa dibaca di halaman 16 buku Parita Suci. Ya, begitu ya. Namo Buddhaya Bante. Apa manfaat dari pelepasan makhluk hidup Fansen dari sudut ajaran Buddha? Terima kasih Bante. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, tentu di sini kalau kita berbicara pelepasan, ya manfaatnya apa? Ya manfaatnya adalah kita sesungguhnya saat itu adalah berupaya untuk melepaskan ketakutan yang dialami makhluk itu. Ya karena binatang-binatang yang di Fansen pada umumnya adalah binatang-binatang yang sedang mengalami ketakutan. Seperti misalnya ya ikan yang ada di pasar yang masih hidup, ya kemudian di restoran yang masih hidup. Nah ini kan secara kasat mata ya sedang menghadapi atau menunggu datangnya kematian. Maka kita ketika berdana melepaskan ya sesungguhnya ya kita mengurangi ketakutan mereka. Tapi perlu diingat nih jangan asal Fansen juga. Mesti diingat kira-kira nanti kalau mau Fansen harus dipertimbangkan. Pertimbangkan apa tempatnya. Ya, bisa hidup enggak kalau dilepaskan di sini. Jadi jangan asal Fansen. Nanti kalau tidak tepat tempatnya ya bukan membebaskan makhluk dari penderitaan, malah menambahi penderitaan. Jadi di sini Anda juga perlu mempertimbangkan ya, sehubungan dengan sebelum Fansen, ya Anda mempertimbangkan kira-kira ini kalau dilepas dia bisa hidup enggak? Ya bisa hidup enggak? Mesti dipertimbangkan. Bisa hidup enggak? Kalau dilepaskan di habitat seperti ini bisa hidup enggak? Ini juga harus jadi pertimbangan. Jangan hanya sekedar ya lepas-lepas saja. Tapi kalau kondisinya enggak menunjang, bagaimana? Jadi saya perlu meluruskan Bapak dan Ibu, andai kata Anda punya kebiasaan untuk melepas makhluk di alam bebas, tentu ini adalah perbuatan yang baik juga. Tapi Bante juga menyampaikan bahwasanya sebelum melepas, Anda mesti pertimbangkan kira-kira makhluk ini bisa hidup tidak. Ya, jadi jangan sampai salah menempatkan. Nah, kalau ditempatkan di tempat yang tidak tepat ya tidak bisa hidup. Contoh misalnya ikannya air tawar, dilepaskan di air laut ya mati. Atau sebaliknya, ikannya ikan air laut, kemudian dilepas di air tawar, ya mati juga. Jadi mesti tahu, punya kebijaksanaan kira-kira hidup enggak. Kemudian lepas burung-burungnya apa? Mesti dipertimbangkan. Kalau seandainya, oh Bante rasanya enggak memungkinkan untuk Fansen, ya jangan Fansen. Anda bisa praktek yang lain. Apakah berdana makan kepada orang yang membutuhkan, itu juga kebajikan.
Kemudian membagi, mungkin ada sedikit makanan kepada orang yang kesusahan, ini juga kebajikan. Jadi kalau mau function tapi tidak ada tempatnya, ya Anda jangan function, Anda bisa praktek kebajikan yang lain. Anda mesti bijaksana. Ya, jadi jangan sampai Bapak dan Ibu ya tidak punya kebijaksanaan. Oh Bante, rasanya saya tinggal di kota besar ini, kalau saya lepas burung ini rasanya burungnya nggak bisa hidup Soalnya sudah isinya udah apartemen semua ya. Sudah beton semua. Nah, kalau dilepas nanti dia makan apa? Nah, ini juga jadi pertimbangan. Jadi pertimbangan. Jadi Anda mesti mempertimbangkan. Memang function adalah kebaikan, tapi sebelum Anda melepas, Anda mesti punya kebijaksanaan. Ya, kalaupun dicemplungkan di empang, empangnya bersih enggak? Bisa hidup enggak? Nah, ini juga perlu dipertimbangkan. Ya, jadi function dimanapun itu ya perlu dipertimbangkan tempatnya. Kalau sungainya mengalir atau sungai mati, ini juga mesti dipertimbangkan. Ya mesti dipertimbangkan. Ya ini sehubungan dengan ya kegiatan kalau Anda lepas makhluk. Tapi kalau tempatnya oke, tidak ada masalah, ya bisa dilakukan. Ya, jadi jangan sampai niatnya baik, tapi malah mempersulit. Ya, jadi bukan sekedar niat, tapi juga ada kebajikan disertai kebijaksanaan. Begitu ya. Wandami Bante, saya ingin mengkonfirmasi pemahaman saya tentang mana. Dari yang saya tangkap, mana adalah sikap membandingkan diri sendiri dengan orang lain, baik yang lebih baik atau lebih buruk. Dan membandingkan tentang benda atau makhluk lain dengan makhluk lain itu tidak termasuk mana. Juga pemikiran bahwa diri sendiri seimbang dengan yang lain atau makhluk lain seimbang dengan makhluk lain adalah bukan mana. Apakah pengertian saya benar, Bante? Ya, di sini Bapak dan Ibu, ya seperti kemarin saya perlu sampaikan lagi, bahwasanya selama kita masih membandingkan diri sendiri, ya membandingkan diri sendiri, inilah disebut sebagai mana. Menyamakan diri sendiri itu juga membandingkan juga dengan orang lain, ini juga mana juga. Jadi meskipun, oh saya kan sama baik Bante, sama seperti dia, ini juga membandingkan. Tidak perlu Anda membandingkan. Ya, Anda cukup sadari saja, Anda tahu Anda baik, selesai. Ya, hari ini Anda menjalankan sila dengan baik, sudah selesai. Tidak perlu kemudian, oh saya hari ini sama loh dengan Bante menjalankan sila loh. Ya tidak perlu begitu juga. Tapi Bante ini kan membantu untuk motivasi. Ya, untuk tertentu mungkin boleh. Tapi ini nanti tetap meskipun halus ini tetap mana juga. Ya, tetap mana juga. Hari ini saya juga meditasi loh Bante, sama dengan Bante saya juga meditasi loh. Ya, kalau seandainya sekalipun segitu sekalipun sudah termasuk mana juga membandingkan. Nah, itu kan baik Bante untuk motivasi. Ya memang maka kan kemarin saya juga mengatakan mana ini hanya bisa dilenyapkan kalau seseorang telah dilenyapkan oleh orang yang mencapai arahat. Apalagi orang putu jana kayak kita ini ya belum, masih ada mananya, masih ada. Dan memang kadang-kadang kita juga butuh untuk motivasi. Contoh, orang lain aja bisa menjalankan sila kok, masa saya enggak bisa? Nah kadang-kadang kita juga butuh juga. Ya butuh juga. Untuk tataran tertentu kita memang perlu membandingkan. Makanya meskipun mana ini adalah kotoran batin, tapi mana ini baru bisa diatasi ya kalau seseorang telah ya mampu mengatasi mana baru mencapai arahat. Jadi kalau kita ini ya sebelum kita mampu menekan mana ya kita belum mencapai arahat, belum bisa disebut arahat. Anagami aja belum bisa melenyapkan yakni
Ya, mana anagami masih punya tugas, yakni melenyapkan mana. Jadi seorang anagami aja masih punya tugas untuk melenyapkan mana. Jadi untuk keseharian mungkin Anda merasa cocok, Bante, kan saya butuh juga motivasi. Orang-orang bisa menjalankan sila, kenapa saya tidak? Ya, untuk sesi ini mungkin baik juga, tapi ini kategorinya juga masih mana. Ya, kategorinya juga masih mana. Orang lain bisa meditasi, saya pun semestinya juga bisa loh Bante meditasi. Ya ini pun juga sebetulnya kalau kita kaji juga ini juga mana juga, tapi ini memang kita gunakan untuk motivasi, ya. Maka di sini ya perlu Anda pahami, ya kita tidak anti dengan kesombongan itu, tidak anti. Tapi nanti di tataran tertentu Anda akan mengerti. Karena seorang anagami sekalipun masih punya tugas, yakni melenyapkan kesombongan. Orang yang benar-benar tanpa kesombongan itulah seorang arahat. Kita yang masih belajar ini kadang-kadang kita butuh push, penekanan. Dari mana? Lihat orang lain. Orang lain aja bisa berdana loh meskipun susah. Maksud saya aja kok enggak punya kesempatan untuk berdana juga, misalnya begitu. Ya enggak apa-apa, untuk level tertentu memang ya agak kotor-kotor dulu. Tapi nanti dengan perkembangan batin ya Anda akan paham. Jadi untuk tataran tertentu ya masih diperlukan. Orang lain bisa jalankan sila, kenapa saya tidak? Kemudian orang lain aja masih tahan, meskipun duduk lama aja masih tahan. Kenapa saya begini aja sudah ngeluh? Nah kadang-kadang ini juga masih kita perlukan gitu loh. Ya karena kita masih berlatih. Makanya mana ini kategorinya lebih halus. Wong kita pandangan aja udah halus, ini mana lebih lagi. Ya seorang anagami saja masih punya tugas untuk melenyapkan mana. Mana baru dilenyapkan kalau seseorang ya telah mencapai ya pencapaian dari pelenyapan mana ya arahat. Jadi seorang anagami itu masih punya tugas. Ya, masih punya tugas, salah satunya yakni melenyapkan kesombongan. Ya, tapi kalau Anda seandainya sini mulai sudah tidak membanding-bandingkan lagi, ya semua ini pilihan. Tapi untuk tataran tertentu ini kembali ya ke konteksnya ya, kembali ke konteksnya. Ya, kembali ke konteksnya. Untuk orang-orang tertentu, untuk kondisi batin tertentu kadang-kadang harus ditekan dengan cara apa? Dibandingkan. Untuk kondisi tertentu. Untuk di kondisi tertentu. Kadang-kadang perlu begitu. Ya, sebagai apa? Pemicu. Ya, tapi nanti dengan perkembangan batin yang dimiliki orang mengerti, oh, ini juga salah satu pengotor batin. Nah, dia baru memahami. Tapi untuk tataran tertentu perlu sekali. Ya, seperti saya, orang lain aja bisa bangun lebih pagi. Ya, bangun lebih pagi. Ya, untuk apa? Mengepus, menekan supaya kita juga bisa punya kualitas lebih. Orang lain aja bisa jujur, masa saya enggak bisa jujur? Nah, ini juga salah satu ya untuk tataran tentu dipakai juga gitu loh. Ya, jadi ini juga dipakai juga. Tapi nanti kalau orang itu sudah mengerti dan memahami, ya dia akan melakukan tanpa membanding-bandingkan lagi. Ya, karena sudah mengerti manfaat maka tidak perlu membanding-bandingkan lagi. Tapi untuk tataran orang-orang yang masih butuh motivasi, orang yang masih butuh penekanan, maka kadang-kadang bisa digunakan yakni bahasa yaitu membandingkan. Orang lain aja bisa, kenapa Anda tidak? Ya, kadang-kadang perlu begitu juga, ya. Orang aja bisa nahan keburukan kok, kenapa saya tidak? Kadang-kadang perlu juga. Tapi nanti kalau sudah mengerti, dengan mengerti dia tahu, oh, tidak perlu membandingkan karena meninggalkan keburukan itu memang sudah seyogyanya. Mengembangkan hal baik juga sudah seyogyanya. Tidak perlu melihat orang lain sebagai pembanding karena sudah punya pengertian. Ini manfaatnya. Ya, mengerti ya sampai di sini ya. Jadi berkenaan dengan membanding-bandingkan untuk level-level tertentu kadang butuh. Tapi nanti dengan perkembangan batin, orang akan mengerti.
Apa itu kebaikan, apa itu keburukan. Tidak perlu membandingkan lagi karena sudah tahu. Ya, karena sudah tahu. Tanpa harus melihat orang lain, dia sudah mengerti. Tetapi untuk orang-orang yang pemula, memang kadang-kadang dikasih motivasi. Ayo bisa. Saya aja bisa misalnya. Saya aja bisa loh. Duduk 15 menit. Masa kamu nggak bisa 15 menit aja? Nah kadang-kadang juga dipakai seperti itu. Untuk apa memotivasi? Tapi setelah dia mengerti manfaat meditasi, tidak perlu diiming-imingi, tidak usah perlu dibanding-bandingkan, dia akan mulai sadar. Saya akan meditasi. Kenapa meditasi? Tanpa melihat orang lain bisa atau orang lain tidak bisa. Tapi dia sudah mengerti, oh ini loh manfaatnya meditasi. Ya, jadi kata kunci yakni mana adalah membandingkan, menilai, menimbang-nimbang dirinya dengan orang lain. Untuk lataran tertentu masih dibutuhkan. Tapi orang yang sudah punya pemahaman, dia tidak lagi perlu membanding-bandingkan. Tapi ini butuh proses Bapak Ibu, butuh proses. Begitu ya. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, ya pengumuman untuk besok hari Selasa tidak ada canting malam, termasuk juga hari Rabu, juga tidak ada latihan meditasi. Nanti Bapak Ibu tetap berlatih sendiri, karena hari Selasa saya ada mengisi, yakni di Wihara Gunawijaya, Tanjung Pinang lewat Zoom, mungkin juga lewat YouTube juga. Kemudian ya hari Rabu karena ada kegiatan pembinaan ya di Provinsi Banten, karena saya selaku biku pembina, jadi hari Rabu tidak ada streaming karena ada agenda yakni pembinaan berkenaan wihara-wihara yang ada di Banten. Ini tertutup ya, hanya pengurus-pengurus saja yang untuk hari Rabu. Jadi 2 hari ya, hari Selasa dan hari Rabu untuk malam tidak ada live streaming. Tetapi nanti Bapak Ibu bisa berlatih sendiri mengikuti rekaman yang ada. Ya, ini pengumuman. Ya, ini pertanyaan terakhir sebelum istirahat. Wandami Bante izin bertanya. Dalam bermeditasi dan mencapai keheningan, kesadaran seolah-olah hilang dan seolah-olah tidur tanpa mimpi. Apa yang harus dilakukan dalam keadaan ini? Ya, di sini Bapak dan Ibu bisa memeriksa, ya, bisa memeriksa ke diri masing-masing. Sewaktu Anda sebelum meditasi, objek apa yang Anda gunakan? Jadi sebelum Anda meditasi, objek apa yang Anda gunakan? Karena setiap meditasi ini bukan tanpa objek. Harus ada sesuatu yang menjadi pegangannya. Ya, oh Bante saya tidak mikirin apa-apa. Nah, loh. Ya, mesti harus ada objeknya. Apakah napas masuk, napas keluar? Oh Bante saya merasakan napas masuk yang halus. Kan tetap ada objek yang menjadi perhatian. Oh Bante, saya bisa merasakan napas masuk, napas keluar. Napasnya lembut, halus, bisa dirasakan. Mungkin begitu pengalamannya. Oh Bante, saya tidak merasakan itu, saya hanya melihat warna yang muncul. Ya tetap ada objeknya ya, bukan kosong seolah-olah tidur. Ya, maka perlu diperhatikan. Karena orang meditasi adalah latihan penyadaran. Ya, bukan semata-mata yakni latihan keheningan. Tapi meditasi Buddhis ini adalah membangun kesadaran. Apa yang Anda ketahui saat ini? Apakah pikiran ini bersama pikiran yang baik ataukah pikiran ini bersama pikiran yang buruk? Kalau seandainya pikiran itu tidak ada, apakah Anda pegang objeknya, napas masuk, napas keluar? Secara Buddhis kita tidak boleh meditasi yakni, ya udahlah terserah. Tetap harus ada yang menjadi tempat berpijaknya. Kalau metta bhavana ya Anda mengucapkan di dalam hati, semoga saya bahagia, semoga saya bebas dari penderitaan.
Demikian pula harapan saya. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan. Semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan. Demikian pula harapan saya. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan. Mesti tetap harus ada objeknya. Ya, kalau Anda memperhatikan napas masuk, napas keluar, tetap perhatiannya tetap di sekitar sini. Andai kata tidak di sini bagaimana Bante? Ya Anda bisa menyadari, meskipun Anda tidak merasakan langsung, tapi Anda ada penyadaran adanya napas masuk, napas keluar. Ya, tetap menyadari. Mesti tetap mengingat-ingat adanya napas masuk, napas keluar. Napas masuk, napas keluar. Tetap harus ada objeknya. Bukan kosong sama sekali atau hening seolah-olah tidur, tentu tidak. Ya, jadi mesti harus ada objek yang menjadi pegangannya. Karena nanti ketika Anda sudah muncul di dalam pelatihan, praktek meditasi makin halus. Kalau Anda terbiasa memberikan perhatian, nanti ketika Anda praktek vipassana, perhatian secara khusus kepada satu hal, apakah fenomena muncul berlangsung tenggelam, muncul berlangsung tenggelam, muncul berlangsung tenggelam. Kalau kita tidak punya penyadaran yang kuat, tidak ada perhatian yang kuat, bagaimana kita bisa praktek vipassana? Karena ketenangan itu harus didasari dengan penyadaran apa yang kita perhatikan saat ini harus jelas. Ya, kemana pikiran kita arahkan harus jelas. Ya, mesti harus ada kejelasan. Karena meditasi Buddhis ini bukan hanya berhenti pada ketenangan, tapi nanti berkembang di dalam pandangan terang. Untuk sampai di pandangan terang, butuh yakni perhatian yang cukup kuat. Karena ketika nanti prakteknya, Anda mesti perhatikan hal yang spesifik secara terus-menerus. Muncul berlangsung tenggelam, muncul berlangsung tenggelam. Apakah yang dirasakan muncul berlangsung tenggelam? Ya, apakah yang dipikirkan muncul berlangsung tenggelam? Ada perhatian di sana. Oh, saat ini ada keserakahan muncul berlangsung tenggelam. Oh, saat ini ada kebencian muncul berlangsung tenggelam. Tetap harus ada yang menjadi objek perhatian. Tidak boleh sama sekali tidak ada objeknya. Ini perlu dimengerti oleh semuanya. Ya, jadi nanti meditasi mesti ada objeknya. Ya, kalau meta, ya Anda ulang-ulang dalam hati Anda kalimat cinta kasih. Kalau Anda memperhatikan napas masuk, napas keluar, ya Anda penyadaran. Adanya keberadaan napas yang masuk dan keluar. Ingat terus ada napas masuk, napas keluar. Andai kata tidak terasa bagaimana Bante? Masih ada penyadaran. Adanya napas masuk, napas keluar. Ya, mesti harus ada objeknya. Oh Bante, saya objeknya pakai unsur tubuh. Ya tetap ada objek yang diperhatikan. Apakah unsur panas di tubuh, tetap ada objek yang diperhatikan, bukan kosong sama sekali. Ini ciri khas meditasi Buddhis. Ya, ciri khas meditasi Buddhis dari ketenangan nanti akan dilanjutkan kepada praktek pandangan terang, vipassana. Begitu ya.